Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Awalia dengan nomor induk mahasiswa 2108111012 dari jurusan Tadis Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Aprianda Kusuma Wijaya selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya ingin mengulas mengenai salah satu kesenian dan kebudayaan di Indonesia, yaitu tarian Reog Ponorogo. Reog Ponorogo sendiri merupakan kesenian dari Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo, dan sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sebagai salah satu warisan tak benda nasional Indonesia. Dahulu, Reog Ponorogo hanya berfungsi sebagai upacara adat, namun seiring berjalannya waktu, Reog Ponorogo ini bergeser menjadi kesenian tradisional dan teater rakyat. Dan sampai saat ini, reog biasa dipentaskan dalam acara pernikahan, hitanan, hari-hari besar nasional atau acara budaya lainnya. Dan bahkan, tari reog juga biasa dipentaskan setiap malam pada bulan purnama di Paseban, alun-alun kota Ponorogo. Dalam tariannya ini, satu grup reog biasanya terdiri dari seorang warog tua, sejumlah warog muda, pembarong, penari bujang ganong, dan Prabu Kelono Suwandono. Dan jumlah kelompok reog berkisar antara 20 hingga 30-an. Dengan peran utama berada pada tangan warog dan pembarongnya. Pertunjukannya sendiri terdiri dari beberapa rangkaian yang diawali dengan 2-3 tarian pembuka, tari inti, dan tari penutup. Tarian pertama menampilkan 6-8 laki-laki berpakaian serba hitam dengan muka dipoles warna merah yang merepresentasikan warog, sosok singa yang pemberani. Tari kedua adalah Jaran Kepang atau Jatilan yang diperankan oleh penari laki-laki tetapi berpakaian perempuan. Tari lainnya jika ada biasanya dibawakan oleh anak laki-laki kecil dengan adegan lucu yang disebut bujang ganong atau ganongan. Musik pengiring dari pertunjukan Reog Ponorogo terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok penyanyi dan kelompok pemusik instrumen gamelan. Kelompok bernyanyi akan bernyanyi lagu daerah Jatilan Jonorogo jika pentas berlangsung di Kabupaten Ponorogo, dan lagu Semanggi Surabaya atau Jembatan Merah dalam bahasa Jawa. Kelompok pemusik gamelan terdiri dari 2 orang penabuh gendang, 1 orang penabuh ketipung atau gendang terusan, 2 orang peniup trompet, 2 orang penabuh kenong, 1 orang penabuh gong, dan 2 orang pemain angklung. Dan salah satu ciri khas dari tabuhan reog adalah bentuk perpaduan irama antara ketuk kenong dan gong yang berirama slendro dengan slompret yang berirama pelog, sehingga menghasilkan irama yang terkesan magis. Ada banyak macam versi mengenai cerita asal muasal tarian Reog Ponorogo. Namun di sini saya akan menceritakan salah satu cerita yang paling terkenal, yaitu perjuangan seorang raja untuk mendapatkan hati seorang putri yang cantik jelita yang enggan untuk menikah. Dahulu hiduplah seorang putri yang cantik bernama Dewi Sanggalangit dari kerajaan Kediri yang enggan untuk menikah. Namun seiring berjalannya waktu, sang raja Kediri pun meminta putrinya untuk menikah. Namun sang putri mempunyai syarat untuk bersemedi. Setelah pulang dari bersemedi, akhirnya sang putri mengatakan mau menikah, namun dengan syarat memberikan hiburan yang menarik yang belum pernah ada, yakni tarian yang diiringi musik gamelan dengan barisan kuda kembar dan binatang berkepala 2, dan akhirnya pun mengadakan sayembara. Banyak yang mengikuti, namun yang tersisa hanya 2 orang saja, yaitu Raja Singabarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Kelana dari Kerajaan Bandara Angin. Raja Singabarong ialah manusia setengah harimau yang mempunyai banyak kutu di kepalanya, sehingga beliau memelihara burung merak untuk dimanfaatkan mengambil kutunya. Sedangkan Raja Kelana Swandana adalah seorang raja yang berwajah tampan dan gagah, namun punya kebiasaan suka pada anak laki-laki.
Raja Singa Barong mulai kesal karena syarat-syaratnya belum terpenuhi dan dia menyuruh Irdekala untuk memata-matai Raja Kelana. Setelah itu, Irdekala pun melapor bahwa Raja Kelana sudah mendapatkan kuda kembar. Raja Singa Barong pun marah dan berniat untuk merebut kuda tersebut. Namun mata-mata tersebut tertangkap oleh wakil Raja Kelana dan akhirnya bunuh diri. Niat Raja Singa Barong dicegah oleh Raja Kelana yang duluan menyerang kerajaan Lodaya. Sang Raja Singa Barong pun mulai bingung kemana Irdekala sampai saat ini belum pulang dan akhirnya menyuruh para pengawal yang lain untuk mencarinya. Namun niat itu dicegah oleh Raja Kelana dengan duluan menyerang kerajaan Lodaya. Tetapi pada saat itu Raja Singa Barong itu sedang tidur siang di tempat yang biasa gunakan untuk menikmati patukan burung merak, sehingga Raja Singa Barong pun tidak mengetahui bahwa kerajaannya sedang diserang. Raja Kelana pun melihat Raja Singa Barong sedang dipatuki oleh burung merak seperti binatang yang berkepala dua. Raja Singa Barong pun akhirnya bangun karena kebisingan yang terjadi. Lalu akhirnya keduanya itu terlibat pertarungan dan pada saat itu Raja Kelana dengan kesaktian pacutnya ia berhasil mengalahkan dan mengubah kepala Singa Barong dengan burung merak yang melekat jadi satu di atas kepalanya. Lalu mereka membawa Singa Barong tersebut ke kerajaan Kediri untuk dijadikan syarat dan akhirnya Raja Kelana dan Mari kita lestarikan budaya Indonesia karena budaya Indonesia adalah tanggung jawab kita. Saya Safitri Awalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.